Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan daring mata kuliah Pendidikan Konservasi pada hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Marilah kegiatan kita ini kita awali dulu dengan berdoa agar kita diberi kesuksesan dan kelancaran. Teman-teman mahasiswa, visi UNES adalah universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Pada pertemuan ke-14 kali ini akan kita kaji tentang limbah dan pengelolaannya. Limbah ditemukan di mana-mana oleh kegiatan manusia. Di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat bekerja, kantor, tempat publik, tempat wisata, di kebun, di sawah, ada buangan yang tidak digunakan lagi. Pada pertemuan ini akan kita kaji lebih dalam tentang limbah itu apa dan cara pengelolaannya. Pengertian limbah, macam limbah, dan pengelolaannya itu bisa kamu diskusikan. Setelah mempelajari, diharapkan teman-teman mahasiswa mampu memahami konservasi terkait dengan pengelolaan limbah dan nirkertas, dan juga bisa mengimplementasikan pengelolaan limbah, padat, dan nirkertas. Program konservasi pada pilar ketiga berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan tentang poin pengolahan sampah dengan teknologi terkini itu yang diadakan yang ada di Universitas Negeri Semarang. Buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun rumah tangga, semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, cair, ataupun juga gas yang tidak digunakan lagi bisa dikatakan sebagai limbah. Limbah merupakan material ataupun buangan yang berasal dari kehidupan manusia, dari proses produksi, baik bidang industri ataupun juga rumah tangga. Limbah berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, dan gas. Pengelolaan limbah di UNES bertujuan melakukan pengurangan pengelolaan, pengawasan terhadap produksi sampah dan limbah, dan perbaikan kondisi terhadap lingkungan di UNES untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengertian limbah itu apa? Buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan. Limbah merupakan material sisa ataupun buangan yang berasal dari proses kehidupan ataupun hasil suatu proses produksi, baik dalam bidang industri ataupun rumah tangga. Limbah itu sendiri berdasarkan sumbernya dibedakan dari asalnya dari kota, kegiatan kota, dari kegiatan industri, dari pertambangan, dari pertanian. Berkaitan dengan bentuknya, ada padat, ada cair, ada gas. Berdasarkan sifatnya, ada yang berbahaya, B3, bahan beracun dan berbahaya. Dan berkaitan dengan domestik, ada yang berupa cair, berasal dari aktivitas mencuci, dari mandi, dan padat dari kegiatan yang ada di rumah. Menurut Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang 18 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Bagaimana limbah itu terbentuk? Bagaimana sampah itu terbentuk? Limbah bisa berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi, baik secara kimia ataupun biologis. Banyak dihasilkan di perkotaan. Limbah yang terbentuk akibat hasil samping dari sebuah proses kimia, fisik, dan biologi. Limbah yang terbentuk akibat penggunaan bahan baku sekunder, misalnya dari pelarut cat ataupun pelumas. Limbah yang berasal dari hasil samping proses pengelolaan limbah, dan limbah jika berasal dari bahan samping pemasaran produk industri bisa berupa kertas, plastik, kayu, ataupun logam. Limbah yang berkaitan dengan limbah padat di sini berdasarkan komposisi dan sifat-sifat limbahnya itu menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia. Domestik dari rumah tangga, institusional dari sekolah, perkantoran, dari komersil dari pasar, toko, industri dari kegiatan di pabrik, pertanian, peternakan, dan aktivitas di perkotaan. Sementara itu berkaitan dengan klasifikasi limbah padat, ada yang garbage, bahan organik yang mudah membusuk atau terurai oleh mikroorganisme, rubbish, bahan organik tidak mudah membusuk terurai oleh mikroorganisme, akses atau debu, hasil dari pembakaran, dead animal yang memiliki sifat mudah membusuk, street sweeping, contohnya berasal dari daun, kertas, dan dari industri waste, limbah dari kegiatan industri. Sifat dan karakteristik limbah padat. Ada yang bersifat fisik, dilihat dari ukuran partikelnya, kadar airnya, densitas. Dan untuk sifat kimianya, ini berkaitan dengan kelembaban, bahan volatilnya, kadar abunya, senyawanya. Komposisi sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain oleh cuaca, oleh frekuensi pengumpulannya, oleh musim, tingkat sosial ekonomi, dan pendapatan per kapita, dan juga kemasan produk. Jenis-jenis sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sampah anorganik. Sampah ini merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi yang lebih kecil. Sampah ini bisa berupa plastik, kertas, kaca, logam, dan semacamnya. Sampah ini dapat didaur ulang, misalnya jadi kertas daur ulang, ember daur ulang, mainan, atau bisa disulap menjadi produk yang bisa dimanfaatkan sebagai aksesoris trendy, misalnya menjadi dompet, tas, bahkan tisu, tempat tisu. Kemudian untuk sampah yang organik merupakan sampah yang berasal dari dapur dan halaman. Di sini bisa berupa potongan rumput ataupun daun yang mengering. Bisa juga dari kulit buah, sisa makanan. Sampah jenis ini menyumbangkan jumlah yang sangat banyak, sekitar 70%, dan bisa diolah menjadi kompos. Sampah menghasilkan limbah plastik, selain plastik, kresek, kemasan plastik berbahan polyvinyl klorid, dan kemasan makanan atau styrofoam juga berisiko melepaskan bahan kimia yang bisa membahayakan kesehatan. Maka dari itu, marilah kita menjaga agar sampah tidak menumpuk, tidak terproduksi dengan melebihi dosis. Kita harus hemat sampah. Sampah jangan sampai terbuang di mana-mana. Dampak limbah.
Antara lain adalah adanya timbul gas beracun, misalnya adanya asam sulfat, amonia, metan. Gas ini akan timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk karena adanya mikroorganisme. Yang kedua, menimbulkan penurunan kualitas udara di sekitar sampah yang menumpuk itu. Yang ketiga, penurunan kualitas air karena limbah akan merembes di tanah, di pori-pori tanah. Kemudian juga selanjutnya terjadinya kerusakan permukaan dan mengurangi kesuburan tanah. Dampak limbah secara umum bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, terhadap kesehatan. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Untuk penanganannya tentunya ada beberapa yang bisa kita mulai dari rumah, yaitu dengan cara menekan konsumsi energi listrik, meminimalkan penggunaan AC, kurangi penggunaan kantong plastik, mengolah sampah organik menjadi sebuah kompos, daur ulang yang sudah tidak digunakan lagi. Kurangi penggunaan deterjen untuk meminimalkan limbah cair dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Pengelolaan limbah ini bisa kita kenal dengan R4, antara lain reuse, recycle, reduce, dan recovery. Coba kalian diskusikan dengan limbah yang ada di lingkungan, di sekitar rumah kita. Di situ ada genangan air, ada juga sampah yang terbuang. Maka di sini ada, misalnya saja ada kondisi limbah padat yang belum tertangani dengan baik, dan juga ada limbah cair yang belum tertangani dengan baik. Apa yang bisa kalian lakukan? Di sini kalian bisa menganalisis dan apa solusinya. Bagaimana sikap kalian berkaitan dengan fenomena limbah padat ataupun sampah yang belum dikelola dan adanya limbah cair yang mengenangi di sekitar rumah. Untuk itu kalian bisa mengobservasi di lingkungan rumah Anda, kemudian juga kalian memberi solusi ataupun juga memberi peran untuk penanganan limbah di sekitar Anda. Reuse, ingat, itu memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa diolah. Memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa diolah. Kemudian untuk recycle, mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Kemudian recovery, mengambil manfaat dari barang habis pakai. Jadi habis pakai, jadi dipakai langsung dipakai, jadi mengambil manfaatnya. Kemudian juga reduce, mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari. Jadi untuk yang bisa kalian ya langsung dipraktekkan adalah reduce ini, mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari dari diri sendiri, kemudian di keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, terutama pada saat kalian di rumah. Tentunya kalian juga harus bijak di dalam penanganan limbah, mengurangi limbah terutama kertas ya. Sekarang kalau nggak pakai tulisan ya, adanya WhatsApp-an, adanya emailan, atau juga pakai Zoom ya. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat dari gambar ya. Ini masih ada hubungannya dengan limbah danir kertas. Tentunya ada beberapa rumah kompos di sini ya. Jadi rumah kompos tentunya sampah ya, ataupun juga yang berupa kertas ataupun juga berupa plastik, itu ternyata harus dipilah mana yang anorganik, mana yang organik. Yang ukurannya besar pasti harus dibuat kecil-kecil, maka ada pencacah. Ini ada suatu kegiatan mengunjungi rumah kompos. Siapa tahu di antara kalian juga sudah mengunjungi rumah kompos. Jadi dalam pengomposan di suatu warga.
untuk lanjutnya dari kompos itu akan dihasilkan ini ya suatu media untuk tanaman. Jadi nanti kamu bisa juga dengan mengunjungi ya rumah kompos ya. Ini di suatu saat kalau masih kalian ini ya ada waktu dan juga waktu sudah memungkinkan untuk keluar rumah, kalian bisa mengunjungi rumah kompos. Bahkan di UNES itu ada, kalau UNES itu di bagian belakang dekat Rusunawa Putra, dekat FIK. Kamu bisa belajar cara-cara mengelola sampah dan berlatih membuat composting. Ya. Untuk membatasi pencegahan tentang limbah cair, itu mungkin kita bisa membatasi pemakaian deterjen dan juga pestisida dan bahan kimia yang lain seperti itu. Ya, boleh ya. Kemudian yang lainnya, ini Mbak Faizatul Rehara, silakan. Mbak Hanan, di mute-nya Mbak, speakernya dibuka dulu. Semuanya boleh membuka mute-nya ya. Mute unmute. Ya, silakan. Ada lagi yang bisa langsung tunjuk jari? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Ananda. Menurut saya, untuk limbah padat dapat dibuat ekobrik seperti yang ada. Lalu untuk limbah cair, pembuangan untuk saluran rumah tangganya itu dapat disaring terlebih dahulu. Jadi saat di sungai ataupun di kali itu tidak merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Jadi ikan dan hewan-hewan yang ada di sungai tersebut tidak mati dan sungai juga tidak tercemar. Ya, bagus sekali Mbak Aisyah ya. Jadi air dari rumah tangga bisa ditampung dulu, kemudian juga baru dialirkan ke luar atau mengurangi limbah yang deterjen tadi ya, penggunaan deterjen. Kemudian untuk yang sampah padat bisa dipilah, kemudian bisa dibuat menjadi ekobrik ataupun juga karya yang lain. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya, tentunya sudah hampir 30 menit kita bertemu dan ya untuk teman-teman mahasiswa ya terima kasih atas keaktifan kalian di dalam perkuliahan daring pada kesempatan hari ini. Tentunya kalian harus fokus juga di dalam mengamati, kemudian juga mengobservasi, menganalisa dari permasalahan sampah yang ada di sekitar, baik di sekitar rumah ataupun di sekitar lingkungan kalian tinggal, bahkan juga kalau pada saat di ini ya di kampus, baik itu di kos ataupun juga di sekitar kampus. Jadi kalian juga harus berperan serta di dalam meminimalisir adanya sampah dan juga mengelolanya. Dan saya tentunya sangat mendukung ya dengan program yang ada di UNES ini. Tentunya kalian juga harus membaca buku konservasi 3 pilar dan juga ada di internet itu ada konservasi berkelanjutan. Di situ ada beberapa yang sudah dilakukan, terutama di dalam ini ya pengembangan ya pengkaderan ya. Jadi kalian sebagai kader konservasi juga harus memberi suatu virus kebaikan dalam pengelolaan sampah. Setelah ini tadi ya kalian sudah ada yang menjawab bahwa gambar yang ada adalah bisa untuk air tadi disaring dulu, ada yang ditampung di suatu lokasi dengan adanya PAL ya.
IPAL ya, jadi instalasi penanganan limbah yang ada di sekitar rumah baru dikeluarkan. Kemudian yang kedua tadi untuk limbah yang anorganik bisa dibuat ekobrik bagus tadi ya, kalian sudah mau melakukan. Kemudian juga bisa dibuat produk yang bernilai ekonomis ataupun juga yang berdaya guna. Untuk selanjutnya setelah pertemuan kali ini ya kalian bisa bisa merapat ke Elena, waktunya masih ada. Semoga saja kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, kemudian makanan yang bergizi, walaupun sekarang dalam new normal, tetapi sebetulnya adalah bukan normalnya, tapi new normal itu biasa seperti kemarin, hanya saja kalian harus lebih disiplin ya, kemudian harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan gitu ya. Dan selamat bergabung ke Elena dan saya terima kasih, semoga sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.